Shalom, semangat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tantri dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia. Kita setiap pagi dengan setia mendampingin Anda semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang jelas sudah tidak asing lagi tengah-tengah kita. Nah, mari kita sambut hambanya. Shalom, semangat pagi. Ibu Pendeta sudah dipantau. Ya, shalom, selamat pagi juga Pak Tandri. Ya, puji Tuhan. Gimana kabar vaksin kemarin? Ya, puji Tuhan baik ya. Kami sekeluarga ada 5 orang vaksin ya. Cuman Ibu Putih yang belum, nanti dia bulan November ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi saya tadi malam agak sedikit bagaimana gitu. Oh iya. Oke. Ya mungkin bisa sedikit ya. Kenapa mesti vaksin ya? Biar teman-teman semua tidak ragu untuk lakukan vaksin. Ya, karena memang saya vaksin, memang itu untuk kesehatan saya ya, untuk karena kan masa-masa pandemik ini, dan supaya juga antibodi saya juga supaya saya tidak terjangkit. Dan saya dari tahun 2020 saya pernah, kemudian saya tidak divaksin, kemudian tahun 2021 kena lagi bulan Juli ya. Jadi setelah ya tadinya memang saya takut, saya bukan karena ada pengajaran begini-begini, bukan ada paham begini, enggak. Saya memang takut divaksin ya, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk divaksin. Jadi ya karena untuk kesehatan ya, untuk diri saya sendiri ya. Oke, ini sekedar pesan sponsor buat teman-teman supaya jangan ragu ya. Vaksin ini kita ada dalam rangka mendukung program pemerintah demi kepentingan kita bersama. Oke, topik pagi ini bukan topik pagi ini bukan tentang vaksin ya. Kira-kira bahas apa nih hambanya? Oh, kita akan membahas dari Mazmur 36 ayat 10 dengan tema di dalam terangmu kami melihat terang. Amin. Oke. Tidak berlama-lama lagi waktu dan kesempatan saya serahkan ke hambanya Ibu Pendeta Dr. Suryani Pantau MTH. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Ahsan Tandri ya buat kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya. Ini merupakan satu kehormatan dan keistimewaan di mana saya bisa sharing firman Tuhan lewat ASKRI ini. Ya, selamat pagi saudara yang kekasih yang sedang menyaksikan dan mendengarkan acara ini. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya dalam keadaan sehat. Nah, saudara, kita mengucap syukur kalau setiap pagi dari ASKRI menyajikan firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, kita bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Dia. Nah, saudara yang kekasih, tema hari ini yang akan saya bawakan yaitu di dalam terangmu kami melihat terang. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami, sehingga di dalam Tuhan Yesus kami telah mendapatkan terang hidup. Terang yang sesungguhnya itu sudah terbit atas kami, sudah datang atas kami, bahkan tinggal di dalam kami. Sebab itulah kami mengucap syukur, dan lewat terang Tuhan yang kami terima, kami dapat melihat terang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami dapat melihat terang yang sesungguhnya. Dan hari ini kami siapkan hati kami sehingga betul-betul kebenaran firman Tuhan menerangkan pikiran kami dan juga hati kami, sehingga kami terus hidup di dalam terang-Mu. Di dalam nama Yesus berfirmanlah. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 36 ayat yang ke-10. Ya, Mazmur 36 ayat 10, demikian bunyinya. Sebab padamu ada sumber hayat, ya. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Wah, luar biasa saudara. Perhatikan di sini. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ternyata di luar terang Tuhan kita tidak dapat melihat terang yang sesungguhnya. Saudara, di dalam ayat ini ada dua sumber ya, maksudnya ada dua kehidupan
Yang pertama itu adalah kita melihat itu adalah sumber hayat, itu kehidupan. Ya, kehidupan. Dan kemudian kita melihat terang. Terang itu adalah menandakan kehidupan juga. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah lah sumber daripada hayat itu. Sumber daripada kehidupan itu. Dan Allah juga sumber daripada terang itu. Jadi saudara, mari kita akan melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Yang pertama kita melihat sumber hayat atau sumber kehidupan. Itu berasal dari Allah itu sendiri. Baik itu kehidupan kita secara jasmani ya, maupun kehidupan kita secara rohani. Bersumber daripada Tuhan. Kita baca dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Perhatikan di sini Tuhan sendiri membentuk kita, membentuk tubuh kita ini dari debu ya, dan kemudian menghembuskan nafas hidup. Nah, nafas ini adalah kehidupan, roh Allah. Yang di dalam bahasa Ibrani ruah. Jadi Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Kenapa di sini disebut makhluk hidup? Bukankah binatang, tumbuh-tumbuhan juga disebut makhluk hidup? Tetapi berbeda saudara. Semua binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan semua alam semesta ini hanya diciptakan lewat firman. Akan tetapi ketika Allah menjadikan manusia, dia membentuk, dia menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Dan dia membentuk tubuh kita ini dari debu dan menghembuskan nafas hidup, menghembuskan roh kehidupan, sehingga kita menjadi makhluk hidup. Nah saudara, di sini dapat kita melihat bahwa kita memiliki dua kehidupan. Yang pertama kehidupan jasmani dan rohani. Kehidupan jasmani ini dihidupi oleh darah dan daging, ya, oleh darah dan daging. Kalau darah kita tercurah, kita kecelakaan dan kemudian habis darah kita, pasti kita akan mati. Akan tetapi juga ada kehidupan yang lain, itu kehidupan rohani, di mana roh Allah yang menghidupi kehidupan kita, roh Allah yang menghidupi roh kita sehingga kita menjadi manusia rohani. Itu luar biasa sekali saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa nafas atau nefes ruah Allah dihembuskan ke dalam hidung kita sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi roh Allah dengan roh manusia bersekutu. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, itu berarti kita juga mempunyai roh sendiri. Roh Suryani, roh saudara, roh Asantandi ya, dan sebagainya. Jadi saudara, roh saya dengan roh Allah bersekutu. Roh manusia dengan roh Allah bersekutu. Sehingga manusia itu menjadi manusia rohani. Dan secara rohani, walaupun kita melihat di sini, ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan rohnya manusia. Sehingga roh manusia itu mengalami kematian. Itu artinya adalah tidak ada roh Allah di dalam diri manusia. Akan tetapi yang sangat luar biasa, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima roh itu kembali. Itu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus inilah yang menghidupkan kita kembali secara rohani. Kita lihat itu di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ketika kita percaya Yesus, ketika kita menerima Roh Kudus, roh yang sudah mati ini dihidupkan kembali. Dan bukan hanya itu, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita melihat dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Wah, luar biasa. Kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal di dalam roh kita. Dan ini bersekutu, dan yang sangat luar biasa oleh roh itu, oleh Roh Kudus itu, kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kalau orang Kristen yakin banget bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah, yang diangkat menjadi anak-anak Allah, itu oleh karena Roh Kudus sendiri yang bersaksi bahwa kita memang ini adalah anak-anak Allah. Dan kemudian kita melihat ayat ke-16 lebih jelas. Roh itu Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita
bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wah, luar biasa saudara. Dan inilah kehidupan yang sesungguhnya, di mana ada roh Allah tinggal di dalam roh kita. Nah, hidup ini menjadi berarti Yesus katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya hidup secara jasmani, tetapi hidup secara rohani, hidup yang kekal yang kita miliki. Dan itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 11 sampai 12 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi dengan kata lain di dalam Mazmur ya, sebab engkaulah sumber hayat, itu berarti di sini dikatakan bahwa Allah lah sumber hayat itu, Allah lah sumber hidup itu. Dan di dalam 1 Yohanes menjelaskan bahwa Yesus itulah anak Allah. Jadi Yesus itulah Tuhan, dialah Allah yang juga ya sumber, dan dia itulah Allah yang sumber daripada kehidupan. Di sini dikatakan bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup itu hanya ada di dalam anaknya, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita mendapatkan sumber kehidupan bukan hanya secara jasmani, tetapi rohani, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi barang siapa yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak memiliki hidup. Jadi Yesus adalah Tuhan yang memberi kehidupan yang kekal pada kita. Ya, dialah hidup itu sendiri. Jadi dialah hidup itu sendiri. Dia katakan, akulah jalan dan kehidupan. Itu arti dia itulah jalan dan kehidupan itu. Dan kebenaran itu. Nah, kemudian kita melihat bagian yang kedua dari ayat Mazmur 36 ayat 10. Kita melihat di sini adalah di dalam terangmu. Dan kita bukan hanya mendapatkan kehidupan, tetapi terang Tuhan. Nah, di dalam terangmu. Jadi sekaligus kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan terang. Jadi kehidupan dan terang ini paralel. Dulu waktu saya masih di Kalimantan, saya sering masuk ke pedalaman-pedalaman. Kadang-kadang kami naik motor dan kemudian berpindah dari satu kampung ke kampung. Kami tinggal di kampung ini dan kemudian malam hari ada KKR, saya pimpin KKR, saya akan melayani di kampung sana. Nah, kadang-kadang saudara sudah mulai gelap, jam 6 gitu ya. Saya lewat hutan rimba, saudara. Saya digonceng dengan jemaat, dengan majelis berjemaat ya. Hanya motor aja terang itu dari motor. Bayangkan kalau nggak ada terang, bisa masuk jurang, saudara ya. Dan kemudian kita melihat di sini bahwa itu rimba ya, betul-betul hutan rimba, tidak ada listrik, tidak ada apa-apa. Kadang-kadang masuk dari hutan jauh sekali berkilo-kilo, itu gelap, hanya lampu dari motor saja, dan kadang-kadang ada remang-remang sedikit, remang-remang bulan, cahaya bulan, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika saya sudah mulai masuk ke kampung dan dari jauh saya sudah melihat ada cahaya. Nah, ketika saya melihat cahaya, lega banget. Ketika saya sepanjang jalan, aduh rasanya gimana ya, melihat gelap, di sekitar gelap, itu rasanya nggak enak banget ya. Tetapi ada satu sukacita yang datang dari dalam ketika saya sudah melihat terang dari jauh. Nah, ketika kita melihat terang itu artinya ada kehidupan, ada masyarakat yang tinggal di sana. Di mana ada kehidupan, di situ ada terang. Di mana ada terang, di situ adalah ada kehidupan. Jadi kita melihat terang dan kehidupan itu paralel satu dengan yang lain. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan Allah itulah sumber terang kita. Coba kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kita lihat jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu di Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ada orang bertanya gini sama saya, Bu, bagaimana ini mungkin? Jadilah terang, maka semuanya terang itu jadi. Padahal alat-alat penerang di langit itu seperti matahari, bulan, bintang, dan sebagainya itu diciptakan oleh Tuhan pada hari keempat. Dari mana terang ini? Terang yang di dalam ayat yang ketiga. Saudara, terang itu berasal daripada
Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itulah terang sesungguhnya. Dialah terang itu. Kemuliaannya itu terang benderang, saudara. Dialah ada nur itu sendiri. Dialah terang itu sendiri. Dialah terang dunia. Bukan hanya terang secara rohani kita, tetapi dia juga terang dunia ini. Karena ada Allah maka ada terang. Kita bisa menikmati terang. Alat-alat penerang itu hanya untuk menentukan siang dan malam. Tetapi sumber terang itu sesungguhnya itu adalah dari Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa kita baca di dalam Yesaya. Coba kita baca dalam Yesaya 60 ayat 19 dan 20, demikian bunyinya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang bagi siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tak pernah terbenam dan bulan yang tak pernah surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabungan akan berakhir. Kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah yang meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Wow, luar biasa. Jadi Allah lah terang itu, dan anak domba itu, yaitu Yesus Kristus itu adalah terangnya atau lampunya. Dan di dalam Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Wow, dahsyat banget, saudara. Jadi Allah itulah terang yang sesungguhnya, saudara. Dan yang sangat luar biasa, Injil Yohanes ya mencatat perkataan dari Tuhan Yesus itu sendiri, bahwa dialah terang dunia itu sendiri. Dialah terang yang sesungguhnya. Ini langsung keluar dari perkataan Tuhan Yesus, dari mulut Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Wah, dahsyat, saudara. Jadi Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang mengikut dia, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Jadi bagi saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah mendapatkan terang itu. Lewat apa, saudara? Lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sebab itu yang pertama saya katakan, ketika kita menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah. Itu artinya Allah tinggal dalam diri kita. Sebab itu ada terang di dalam diri kita. Jadi kita sudah mendapatkan terang itu. Bahkan terang itu, kemuliaan itu sudah terbit atas kita. Dahsyat banget. Oleh sebab itu, saudara, inilah yang dibutuhkan oleh dunia, saudara. Mereka membutuhkan terang. Mereka membutuhkan terang untuk menjalani kehidupan ini. Nah, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kegelapan di sini menyatakan kematian secara rohani. Terpisah daripada Allah, jelas. Kalau terpisah daripada Allah yang adalah sumber terang, itu pasti gelap hidupnya. Pikiran mereka gelap, tidak dapat melihat kebenaran, dan perbuatan-perbuatan mereka juga gelap, penuh dengan segala kejahatan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur, ya, kalau kita lihat dalam Mazmur 36 tadi, mulai ayat 1 yang pertama, Alkitab menerangkan bahwa orang-orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau orang-orang fasik, saudara. Kita dapat lihat itu di dalam Mazmur 36 ayat 1-4. Pak Asan Tandi bisa bacakan buat saya, please? Ya, halo? Oke, kalau gitu ya kita lihat, coba kita lihat di dalam Mazmur, di dalam pembacaan kita itu, di dalam Mazmur 36
kita baca di dalam ayat yang pertama dan ayat sampai yang keempat. Ayat yang kedua, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang-orang mendapati kesalahan dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi kita melihat di sini. Jadi kegelapan itu menunjukkan tentang siapa orang itu yang di luar Kristus, di luar Tuhan. Dan kegelapan itu menjadi gaya hidupnya. Itu yang dilakukan. Mereka tidak menolak kejahatan. Di dalam Efesus 4 ayat 17-19. Perbuatan kegelapan yang mereka lakukan. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 17-19 demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertiannya yang gelap, saudara. Jadi cara the way of thinking-nya gelap. Ya, dan bukan hanya the way of thinking-nya gelap, saudara, tetapi the way of life-nya juga gelap. Karena pikirannya gelap, maka jalannya gelap. Di sini dikatakan, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini menunjukkan orang-orang yang tidak ada terang di dalam hidupnya. Yang tidak ada Tuhan, yang tidak ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Pikirannya gelap, hatinya tumpul, sehingga perbuatan-perbuatannya mereka juga menunjukkan hidup di dalam kegelapan. Jadi saudara, karena pikiran mereka gelap, maka gelap juga jalan hidup mereka dan tujuan hidup mereka. Di dalam Yunus pasal 4 ayat yang ke-11, kalau kita melihat bagaimana Tuhan berkata kepada Yunus, bangsa ini besar, mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Itu artinya betul-betul pikiran mereka gelap banget, hati mereka gelap banget. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Itu artinya mereka tidak dapat membedakan mana kebenaran Allah dengan dusta. Mereka juga tidak dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Yang jahat mereka anggap baik, dan yang baik mereka anggap jahat. Dan inilah keadaan kondisi orang yang tidak ada terang hidup di dalam hidupnya. Bahkan di sini dikatakan, ya, kita lihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis, oleh sebab itulah Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk menyaksikan terang yang sedang datang ke dalam dunia. Agar mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima terang itu dan mengenyahkan kegelapan. Jadi berita kabar tentang Yesus Juru Selamat, sehingga diberitakan oleh Yohanes pada waktu itu. Dan bagi semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari segala zaman diberitakan. Supaya ketika orang mendengar firman itu dan percaya, mereka mendapatkan terang hidup. Dan mengenyahkan kegelapan yang ada di dalam diri mereka. Jadi sama seperti rumah kita gelap, kita hanya switch on saja lampu. Kita hanya nyalakan, hanya klik aja itu klik itu lampu. Maka nyala. Ketika nyala, otomatis gelap pergi. Dan demikian juga, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima di dalam hati kita. Ketika terang itu masuk, ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam kita, secara otomatis kegelapan itu pergi. Karena apa? Sudah ada terang. Sudah ada Allah dalam kita lewat Roh Kudusnya yang sangat luar biasa. Sebab itulah mereka yang percaya mengikut Tuhan tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Di dalam Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia. Tetapi masih banyak orang-orang yang menolaknya. Jadi melalui firman manusia beroleh terang.
Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara percaya, kita mendapatkan terang itu. Dan di dalam terang tidak ada kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya, saudara. Jadi teranglah yang menyelamatkan orang yang hidup dalam kegelapan. Teranglah yang menarik orang hidup dalam kegelapan dan kebinasaan. Dari terang memperlihatkan segala sesuatu apa adanya. Ketika terang itu muncul, semua nampak. Yang baik, yang jelek, yang kotor, semuanya nampak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika terang itu datang. Dan kita melihat di sini, lewat terang itu juga kita dibimbing untuk berjalan menuju jalan yang harus kita tempuh. Sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak jatuh karena ada terang Tuhan. Jadi jelas tanpa terang orang tidak bisa berjalan dalam kegelapan. Puji nama Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita adalah terang-terang itu, saudara. Kita bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika seorang mendengar firman Tuhan dan percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, itu artinya, saudara, mereka telah menerima terang itu dan tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Wow, dahsyat ya, saudara. Karena mereka telah berpindah dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam terang, kerajaan terang anaknya. Kolose 1 ayat 12 ayat 13, dan mengucap syukur dengan sukacita karena kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi sekarang status saudara itu adalah anak-anak kerajaan terang. Kita sudah berada di dalam terang. Dan terang itu juga sudah berada di dalam kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi status saudara dan saya, kita bukan hanya memiliki terang hidup, tetapi status saudara dan saya ini adalah anak-anak terang. Di mana terang itu sudah terbit atas kita, sudah tinggal dalam kita. Nah sekarang mari kita melihat tema dari kita itu, ya, tema di dalam terang kami melihat terang. Nah bagian yang berikutnya, kalau tadi dibahas di dalam terangnya, sekarang di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi saudara hanya tinggal di dalam terang Tuhan, kita bisa melihat terang itu. Terang apa saja yang kita lihat? Yang pertama, terang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema bagi kita. Sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar. Orang-orang yang masih tertutup pikirannya, diselubungi, gelap, mereka nggak bisa dengar kebenaran itu. Mereka nggak ngerti-ngerti karena masih terselubung, masih gelap pikiran mereka. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya dan pikirannya telah dibutakan. Perhatikan, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi benar-benar orang yang tidak percaya pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka nggak bisa mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mengerti siapa Allah itu. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambar Allah. Saudara mau terangkan bagaimanapun. Selama Roh Kudus belum menyingkapkan ilah zaman itu. Selama Roh Kudus terang Tuhan belum menyingkapkan selubung yang ada di pikiran mereka. Mereka masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tidak ngerti-ngerti. Itulah kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dibukakan pikiran kita oleh terang Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti kebenaran Tuhan. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari 2 Korintus pasal 4. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan yang dari kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dan ayat yang ke-6 yang luar biasa, 2 Korintus 4 yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Wah, dahsyat. Jadi dia telah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita.
supaya kita beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dan nampak pada wajah Kristus. Jadi dia telah memberikan terang itu bercahaya dalam hati kita sehingga kita dapat beroleh terang akan pengetahuan. Kita bertumbuh dalam pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita dapat melihat kemuliaannya yang hidup di dalam kita. Wah, dahsyat saudara. Bersyukur banget menjadi orang percaya pada Yesus ya. Jadi lewat terang ini kita dapat melihat kebenaran Allah. Dan kita bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Dan yang kedua, yang tadinya adalah, yang pertama itu kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan lewat terang Tuhan. Dan kita bisa mengenal Tuhan. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja menyingkapkan ilah zaman yang ada di pikiran kita dengan terangnya. Sehingga kita dapat mengerti dan kemudian kita menerima dia dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan. Kita lihat lagi yang kedua. Dalam terang Tuhan kita dapat melihat jalan yang benar yang harus kita tempuh sehingga kita tidak tersesat. Sebab itulah di dalam terangmu kami melihat terang. Ketika kita berada di dalam terang itu, kita dapat melihat terang dengan benderang. Kita tahu langkah-langkah kita tahu jalan yang mana kita harus tempuh. Bayangkan kalau kita berjalan di gunung, saudara, gelap, nggak ada lampu, kemudian mobil kita atau motor kita lampunya mati, masuk jurang, saudara. Nggak aling-alingnya, enggak lagi enggak pikir-pikir lagi, saudara, itu pasti jatuh, pasti tabrakan. Apa yang ada ditabrak. Jadi jelas, saudara, bahwa terang itu dibutuhkan bagi setiap orang. Nah, kita sudah ada terang. Dan terang itu adalah firman Tuhan itu sendiri dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Mazmur 119 ayat 110. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Wow, luar biasa, saudara. Kita diperlengkapi oleh firman. Kita diperlengkapi juga oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga kita melihat terang. Di dalam Amsal juga dikatakan bahwa roh itulah pelita hidup daripada manusia itu. Jadi ketika Roh Kudus tinggal dalam roh kita, semuanya menjadi terang. Kita dapat melihat dengan benar arah jalan hidup kita. Dan dalam terangnya kita dibimbing di dalam kebenaran. Di dalam Yohanes ya. Yohanes ini ayat favorit banyak orang ya. Yohanes pasal yang ke-16 ya. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat ke-13 berkata di sini. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow, saudara. Lewat terang Tuhan kita bisa melihat terang jalan kita. Lewat terang Tuhan, di dalam terang Tuhan kita melihat masa depan kita yang cemerlang. Kata firman, Tuhan katakan, tidakkah kau lihat? Ya, jangan lagi pikir-pikir zaman dahulu kala. Tetapi lihat, aku telah membuat jalan bagimu di padang gurun. Wah, luar biasa. Dengan terang Tuhan kita bisa melihat Tuhan mempunyai masa depan yang cemerlang. Sehingga itu membuat satu pengharapan iman yang sungguh sehingga kita terus maju. Di dalam pengharapan dan iman kita itu. Dan kemudian kita melihat di sini juga. Dengan terang Tuhan kita dapat melihat Tuhan itu sendiri. Artinya kita dapat melihat, mengalami Tuhan. Wow, dahsyat. Ayub katakan dulu hanya dengar kata orang tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri telah memandang engkau. Apa yang dia pandang? Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Semua yang dia buat itu dahsyat. Siapa Tuhan itu? Jadi hanya lewat terang Tuhan kita dapat melihat Tuhan. Dan lewat terang Tuhan kita dapat, saudara, melihat
mengalami Tuhan itu sendiri. Nah sekarang apa yang dihasilkan kalau kita terus hidup di dalam terang, apa yang dihasilkan oleh terang itu? Mari kita baca di 2 ayat terakhir, ya nanti dalam diskusi-diskusi akan banyak ya tambahan-tambahan dari teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Coba kita baca di dalam Efesus. Ketika kita hidup di dalam terang, maka kita akan menghasilkan buah-buah terang. Apa buah terang itu? Kita baca di dalam Efesus. Efesus pasal yang kelima. Oke, Efesus pasal yang kelima. Kita baca di dalam ayat yang ke-8 dan 9 demikian bunyinya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Tetapi dulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, buah dari kebenaran terang itu adalah yang pertama kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara, jangan tuntut keadilan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya di dunia. Karena tidak ada terang di dunia ini. Kitalah yang membawa terang itu, yang membawa kebaikan itu, yang membawa keadilan dan kebenaran itu. Sebab itu yang terakhir, mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 60. Ayat yang ke-60, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dan ini juga ayat yang sangat luar biasa sekali untuk kita bangkit dan menjadi terang. Kita lihat Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kita disuruh bangkit. Hai bangkitlah kamu, hai orang-orang percaya, anak Tuhan, bangkitlah dan jadilah terang. Sebab terangmu datang, terang itu sudah datang saudara. Bahkan kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dahsyat, ya luar biasa saudara. Bangsa-bangsa, semua orang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita, terang Tuhan sudah datang atasmu, sudah terbit kemuliaan Tuhan, sudah terbit atasmu. Oleh sebab itu bangkit. Dan di dalam ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Perhatikan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. M kecil, emu. Itu berarti ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Semua mata menyaksikanmu. Dan orang-orang berduyun-duyun, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Terangmu, terang kita yang terbit atas kita yang dari Tuhan itu. Itulah yang membawa orang datang kepada Tuhan. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Wow, luar biasa saudara. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, mari kita tetap tinggal di dalam terang itu. Ketika kita tetap tinggal dalam itu, dalam terang itu, maka sumber terang itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita dan memancarkan. Sama seperti bolam lampu, dia tinggal pada sumbernya, sehingga dia memancarkan terang orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan hidup di dalam terang itu, sehingga darah Yesus terus menyucikan kita dari waktu ke waktu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber terang itu. Di dalam Tuhan Yesus kami telah hidup dalam terang. Bahkan lewat terang-Mu Tuhan, kami telah melihat terang yang sesungguhnya. Sehingga mata rohani kami terbuka dapat melihat kebenaran dan berjalan di dalam kebenaran itu. Kami mau bangkit Tuhan supaya lewat terang yang ada pada kami banyak jiwa yang boleh datang kepada terang-Mu dan percaya.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih hambanya Bu Suryani Pantau ya. Luar biasa pemaparan firman pada pagi hari ini ya. Di dalam terangmu aku melihat terang ya. Tidak terbayang oleh kita kalau di dalam hidup ini tidak ada terangnya. Ya, saya pasti jalan ke sana kemari nabrak sana sini gitu ya. Nah, jadi bersyukur di dalam Yesus sendiri ya. Dialah terang sejati buat kita. Ya, jadi kalau bagi kita yang belum ya menjadikan dia sebagai Tuhan dan penguasa dalam hidup kita secara pribadi, boleh katakan kita tidak memiliki terang sejati. Bukankah begitu, Bu Pendeta? Oke ya. Jadi topik terang ini sangat menarik ya. Saya pikir ini sudah banyak rekan-rekan yang sudah menanti ya, dan sudah tentu dengan tidak sabar ya ingin memberi sumbangan tentang pemahaman terang. Oke, saya akan sambut satu persatu ya. Ya, Shalom, Api Kristus, semangat pagi. Shalom, shalom. Ya, terima kasih Bu Suryani. Luar biasa sekali Bu, firman-Nya, terang dunia ya. Yesus adalah terang. Luar biasa Bu, terima kasih. Amin, amin. Oke, berikutnya Agamis. Shalom, semangat pagi. Halo? Shalom. Shalom, oke. Assalamualaikum. Ya, oke. Ada sukacita pagi hari ini, luar biasa ya. Amin. Ini pembahasan Berikutnya ya. Hambanya ya, Pak Wahyu Ilahi. Ya, shalom, semangat pagi. Shalom, selamat pagi. Sehat selalu saudaraku. Amin. Sudah tentu nanti banyak wahyu ya yang bisa disampaikan ya Pak ya. Haleluya. Ya. Berikutnya saya sambut Brother Martin Lukas. Shalom, semangat pagi. Baik. Shalom Pak Hasan. Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Ya, shalom Pak JH. Shalom Pak JH, semangat pagi. Pak Hasan dan shalom teman-teman. Tuhan berkati. Oke, ya. Juga Bu Uti ya. Shalom, semangat pagi Bu Uti. Selamat pagi. Oke. Halo semua. Berikutnya juga ya, shalom Pak Matahati. Semangat pagi. Selamat pagi. Sukses. Ya. Diberkati. Terang ajaib. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Shalom, semangat pagi Bu Skevi. Shalom Pak Hasan Tandri dan teman-teman. Sorry saya tadi ini masih ada kerjaan sebenarnya. Ya, udah. Oke. Terima kasih Pak yang sudah mengganti. Oke. Ya. Yo. Jadi yang apa nih? Saya mulai. Oke, selanjutnya saya ini ya, saya serahkan kembali ke Bu Skevi untuk lanjutkan topik pagi ini ya. Diskusi, silakan Bu Skevi. Pak ini Pak Nasa. Ya. Itu Bu Suryani udah ada naik ya, kirain iya. Udah. Ya, okay. Siapa yang sudah mulai atau ada yang belum mulai? Belum. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada Api Kristus ya. Oke, silakan. Silakan Api Kristus. Ya, aduh agak gelap dikit, tapi masih kelihatan ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih Bu Suryani, firman Tuhan yang luar biasa, terang. Karena di dunia ini ada dua ya, ada terang, ada gelap, ada Tuhan, ada iblis. Iblis itu nggak dipecah-pecah ya. Sudah iblis ya iblis, mau jin kah, mau Gundurwo kah, mau apa itu dedemit kah, itu semua adalah iblis ya. Istilah aja itu, jin apa itu semua iblis. Nah, kemudian ada benar, ada salah, ada terang, ada gelap, ada baik, ada buruk. Biasanya orang, oh nggak ada ini, barangmu ini apa?
setengah baik, enggak ada ya. Kalau enggak baik, oh biasa-biasa aja. Nah, kemudian dan lain-lainnya ya. Nah, di sini sudah disebut oleh Bu Suryani, Tuhan seperti di Mazmur 27 ayat 1, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ya, kalau kita hidup di dalam terang, kalau kita hidup di dalam kebenaran, identik dengan kebenaran juga, terang itu. Karena Tuhan itu adalah terang. Dan juga di Mazmur 36 ayat 9, sebab padamu ada sumber hayat, sumber hidup. Terang itu adalah sumber hidup juga. Sesuatu yang hidup pasti bisa suka dengan terang-terang itu. Di dalam terangmu kami melihat terang. Wah, di dalam terangmu kami melihat terang. Saudara, bagaimana kalau kita itu berada di dalam kegelapan? Mau jalan pulang juga nggak bisa nyasar-nyasar, bisa masuk ke rumah tetangga, saudara ya. Terus di dalam gelap, apabila ada di dalam kegelapan di dalam rumah tangga, mana istriku, mana yang lain, itu tidak bisa membedakan, saudara. Kemudian biasanya itu identik kalau dunia jelek itu adalah dunia kegelapan, dunia gelap, dunia gelap, atau hidup di dalam kegelapan tuh orang itu, atau kuasa-kuasa kegelapan. Nah, makanya ya kita itu harus menjadi terang. Karena apa? Bapa kita itu adalah terang sendiri. Di dalam Mazmur 37 ayat 6, ia akan memunculkan kebenarmu seperti terang dan hakmu seperti terang. Mazmur 97 ayat 11, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Wah, luar biasa ya. Terang sudah terbit bagi orang benar. Jadi orang benar itu identik dengan terang, saudara. Makanya kita itu sebagai anak-anak Tuhan harus jadi terang dimanapun kita berada. Seperti Ibu Suryani tadi katakan, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Seredup apapun terang kita di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, kita akan tetap nampak, saudara. Hati-hati ya, kita harus jadi terang, saudara. Kita adalah suratan firman yang hidup. Hati-hati, jangan sampai kita itu jadi terang, dipertontonkan, kemudian kita seenak semau gue ya, kita berbuat yang hal-hal itu nampak, saudara. Jadi Yudas menjadi batu sandungan bagi orang, itu tidak boleh ya, saudara ya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, kemudian di dalam Amsal. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, saudara. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Terang orang benar berjaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam, saudara. Jangan sampai padamkan terang kita, saudara. Bapa kita adalah terang, kita harus menjadi terang, menerangi dunia ini, menjadi saluran berkat, menjadi terang dunia, menerangi jalan-jalan orang yang kegelapan, saudara ya. Itu aja dulu, terima kasih. Oke, terima kasih HP Kristus. Iya. Kita lanjut ke Wahyu Ilahi ya. Makasih Bu Suryani, tadi saya belum sempat, nanti saya ulang dengar sendiri ya Bu ya. Iya, halo shalom Ibu. Iya, shalom Bu Suryani. Oke, kita lanjut ke Pak Wahyu Ilahi ya. Shalom Pak Wahyu Ilahi. Silakan bisa dibuka. Shalom, selamat ya. Shalom. Silakan Pak Wahyu. Iya. Baik ya. Di dalam terangmu kulihat terang, luar biasa nih. Ya, inilah firman Tuhan yang memang mengajarkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran, di dalam terang yang sejati, yaitu firman. Ya, pagi ini mungkin pewahyuannya agak berkurang ya, tetapi memberikan tanggapan, memberikan penguatan saja yang sudah disampaikan Ibu Suryani, bahwa terang itu siapa sih gitu ya. Di dalam kehidupan saya tentunya terang itu adalah firman ya. Ketika saya dahulu belum mengenal firman Tuhan, firman Tuhan Yesus ini, saya melakukan sesuatu, saya anggap itu beribadah, saya anggap itu mendatangkan kebaikan ya.
Tetapi ternyata setelah saya menerima firman kebenaran itu, oh iya ternyata ya usaha manusia itu sia-sia, ya terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuan usaha manusia itu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa ketika saya hidup di dalam firman Tuhan, maka setiap langkah saya diatur oleh Tuhan. Ya, maka disitulah terang Tuhan mulai nyata, melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya. Saya tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar firman Tuhan, tetapi saya hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika kita hidup di dalam firman, karena firman itu pelita dalam hidup saya, dan firman itu membukakan pikiran saya. Makanya ketika firman sang terang itu datang kepada pikiran saya, pengertian saya, maka terang itu nyata di dalam diri saya. Jadi terang yang di sini saya tangkap adalah firman yang hadir di dalam hidup saya. Terima kasih Bu Suryani, pagi ini saya semakin dikuatkan. Amin, terima kasih kembali. Oke, ya, kita kasih. Ya, jadi biarlah terang itu senantiasa hadir melalui kebenaran firman, karena sang terang itu adalah firman Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Wahyu, karena Pak Matahari TV, Pak Ega ya mau keluar, kita kasih ke Pak Ega dulu. Setelah itu Bu Suryani boleh nanggapi Pak Abi Kristus, Pak Matahari ya. Silakan Pak Matahari, Pak Ega ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Puji Tuhan bisa mengikuti ini, walaupun saya ini kadang-kadang terbatas, itu hanya sampai jam 8 itu ada tugas, biasalah. Ini terima kasih Bu Pendeta Suryani, terang ajaib yang dari Allah menaungi kita. Senang bisa berbagi semua. Makasih. Saya juga diberikan tugas untuk esok hari. Waduh, mudah-mudahan bisa menjalankan dengan baik. Demikian sambil mengikuti nanti teman-teman bercakap. Terima kasih Bu Stevi. Terima kasih sekali lagi Bu Pendeta Suryani. Ya, kembali kasih Pak. Ya, sama-sama. Amin. Ya. Tuhan memberkati. Sebelum lanjut yang lain, kita kasih Bu Suryani nanggapi kasih Abi, Pak Wahyu dan Matahari. Silakan Bu. Ya, luar biasa sekali ya saudara. Memang siapakah terang itu? Itu adalah sang firman itu. Itulah Yesus sendiri ya. Jadi dengan hadirnya Tuhan Yesus di hati kita lewat Roh Kudus, semuanya menjadi terang dalam hidup kita ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lewat terang itu kita melihat terang. Yang tadinya masih samar-samar, yang tadinya bahkan tidak mengerti, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, terang itu masuk, kita dapat mengerti. Nah, salah satu alasan mengapa seseorang bisa bertumbuh dan berbuah, karena mereka mengerti akan kebenaran itu. Nah, yang membuat kita mengerti itu adalah terang Tuhan yang bercahaya atas pikiran kita. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-13 ya, ada perumpamaan Tuhan Yesus ya, perumpamaan tentang penabur. Dan Tuhan di salah satu ayat dikatakan, kamu melihat tapi kamu tidak kamu punya mata tapi kamu tidak melihat. Kamu punya telinga tapi kamu tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, ada dua. Yang pertama itu adalah yang tanahnya di pinggir jalan. Ketika firman Tuhan itu jatuh dan mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Perhatikan, tidak mengerti sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh, benih itu tidak bisa bertumbuh. Tetapi ayat 23 dari Matius pasal yang ke-13, ketika mereka mendengar firman itu, mereka mengerti. Karena mereka mengerti, makanya mereka bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi saudara, untuk kita bisa mengerti, itu semua karena anugerah. Karena terang Tuhan membuka pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Itu saja, ya Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Martin Lukas. Silakan Pak Martin. Ya, shalom. Bu Suryani. Ya, shalom Pak. Shalom teman-teman semua.
Saya merasa terberkati dengan khotbah yang diberikan pagi-pagi ini oleh Ibu. Ya, amin. Ditutup Ya. dulu, Bu. Ya. Saya tutup dulu semua ya, biar nggak feedback. Oke, silakan. Ya, di sela-sela aktivitas yang akan kita lakukan, memang kalau kita dikuatkan dengan firman Tuhan itu sangat baik sekali, Bu. Saya tuh kalau pagi-pagi suka denger lagu-lagu rohani gitu. Kalau saya merasa itu menaikkan spirit dan semangat saya. Nah, kadang kalau dikirimkan link oleh Pak Hasan ini juga saya sambil di jalan atau mungkin sambil siapin surat, saya sambil mendengarkan. Ini program yang sangat bagus, Bu, dari Askri. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti setiap pagi, walaupun terkadang juga nggak ada bolongnya, tapi saya pribadi merasa terberkati dan menaikkan spiritual saya dalam meningkatkan keinginan bekerja. Yang tadinya ngantuk, jadi lebih semangat untuk bekerja. Itu aja, Bu. Maju terus program untuk fellowship-nya. Mudah-mudahan yang dengar juga menerima manfaat dan bisa meningkatkan spiritual. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Martin, maju terus. Tuhan Yesus berkati ya pekerjaan Pak Martin dan pelayanannya. Oke, Bu Suryani mau berikan ini tanggapan dulu ke Pak. Lewat saja. Lewat dulu ya, pokoknya semangat ya. Sebelum kita lanjut, ternyata ada yang ulang tahun teman kita nih, Bu Nina. Kita ucapkan selamat ulang tahun, Bu Nina. Berkati, nanti kuenya katanya udah ada, ntar kasih kita semua ya. Oke, nanti Bu Nina urutan nanti ya, setelah Bu Uti Watimena ya. Sekarang kita ke Pak JH, nanti ke Pak Hasan, Bu Uti, baru Bu Nina ya. Oke, Pak JH, silakan Pak JH ini Pak John ya? Pagi Pak John. Shalom, pagi Pak John. Wah, Pak John biasanya dalam perjalanan nih. Oke, kita lanjut dulu ya Pak John, nanti kita ulang kalau sudah bisa ya. Ke Pak Ketua Koordinator kita nih, Pak Keko, Pak Hasan. Shalom. Oh, ada Pak John ada? Ya, bisa silakan Pak Ya, John. ada. Shalom semuanya teman-teman. Shalom Bu Uti. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini memang dahsyat, bicara soal terang. Saya ingin berbagi dari sisi ini ya, Bu ya. Terang itu berbicara tentang transparansi dari kerajaan surga. Ya. Jadi memang sejak manusia dikuasai oleh dosa dari era nenek moyang kita, maka sesungguhnya manusia itu dikuasai oleh kegelapan yang sangat gelap, hidup dalam kegelapan. Sementara manusia kepingin kalau mati mereka masuk surga, tapi mereka tidak tahu jalannya ke surga itu di mana dan seperti apa. Dan ketika manusia mempertanyakan siapakah pemilik surga, manusia juga rata-rata tidak tahu siapakah pemilik surga itu. Nah, hari ini kita berbicara terang, bahwa kita bersyukur karena terang itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dengan sangat jelas, dengan sangat transparan, lisan Tuhan Yesus menjelaskan dari mana Dia datang. Sesungguhnya Dialah pemilik sorga, sesungguhnya Dialah pintu untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga, maka itulah terang. Jadi secara sangat jelas, sudah sangat detail bagaimana Tuhan memperkenalkan ke dunia, kepada masyarakat dunia, bahwa akulah jalan bisa ke sorga, akulah sang pemilik sorga. Maka barang siapa ingin ke sorga, akulah jalannya, sekaligus akulah pemiliknya. Nah, itu sebenarnya bicara tentang terang yang kaitannya dengan harapan, ya, impian dunia. Nah, bagi kita, terutama secara pribadi, bagi saya, terang itu memang jelas sudah menerangi hidup saya, sehingga satu demi satu saya mulai memahami, mulai mengerti bahwa surga itu di mana, surga lewat siapa, dan kemudian terang itu juga menginspirasi hidup saya setiap hari, bahwa memang hidup kita harus transparan, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia, bahwa kita adalah
suratan yang terbuka, kata Rasul Paulus, bahwa hidup kita di luar, di dalam perkataan kita, dengan perbuatan kita berjalan selaras, sehingga nanti kelak ketika diuji, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, hidup kita itu sudah teruji. Dan kita terus sedang hidup, dan kita terus berjuang hidup di dalam terang, supaya nanti kelak kalau kita mati, bahwa alamat kita terang, jelas. Bahwa kita akan berakhir di mana terang, jelas. Kita akan berakhir dalam kerajaan surga. Ya, itu saja Bu Skepi, mungkin dari saya. Nanti lanjut ke teman-teman. Terima kasih Bu Suryani. Dan saya sebelum lupa Bu Nina. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Bu. Tuhan memberkati Bu. Iya, terima kasih. Halo. Terima kasih Pak. Ya, Bu Suryani mau bicara tanggapi Pak John, silakan. Ya, terima kasih Pak Martin dan juga Pak Jos, ya luar biasa komen-komennya, ya tanggapan kontribusi yang luar biasa. Memang kita sudah menjadi warga kerajaan terang, luar biasa. Bukan nanti yang kita akan terima, tetapi sekarang kita sudah menjadi warga kerajaan terang itu. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Itu sangat luar biasa. Sehingga sekarang ini juga selama kita menghidupi kehidupan kita di dunia ini sampai Tuhan memanggil kita, ada banyak hal yang belum tersingkap lewat firman Tuhan, tapi lewat terang Tuhan kita dapat memahami, dan sehingga kita terus bertumbuh di dalam Dia. Ini sangat luar biasa. Jadi sebab itu mari kita terus memberitakan terang itu kepada dunia, karena terang itu adalah dibutuhkan. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia yang terletak di atas gunung, ya, dan tidak mungkin tidak dilihat orang. Itu artinya setiap mata, ya, setiap mata akan melihat kita, karena kita ini adalah penentu, saudara. Sekjen PBB pernah mengatakan bahwa gereja adalah jawaban dunia. Itu artinya kalau gereja tidak menjadi terang, maka binasalah dunia ini. Jadi dimanapun kita berada, mari kita nyatakan terang itu lewat kebenaran firman Tuhan dan juga lewat kehidupan kita. Yesus katakan, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi itu saja tambahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, ke Keko, Ketua Koordinator kita, Pak Hasan. Seriusnya Pak? Shalom, shalom. Terima kasih ya Bu Skevi. Ultah nggak nih Pak? Ntar saya sebut ini kalau ultah. Oke ya, terima kasih si cantik ya. Bisa-bisa aja ya. Saya disuruh tiap hari ulang tahun ya. Puji Tuhan tiap hari dikirimi pizza kan lumayan. Oke, happy birthday juga Bu Nina ya. Jadi kemarin saya buru-buru jadi gak sempat cicipin kue ultahnya. Kalau masih bisa disusulkan, saya masih siap terima ya. Terima kasih. Nanti saya kirim Pak. Oke. Tunggu aja lewat udara. Tapi jangan WA ya, jangan pakai WA ya. Nah, kalau kirim pakai paket boleh, WA jangan ya. Saya tidak terima yang pakai WA. Pak, ntar paketnya ngabisin waktu Pak, silakan jangan. Oh iya. Oke, ya kita topik kita 3 menit ya. Di dalam Oke, saya kira 30 menit. Di dalam terangmu, di dalammu kulihat terang ya. Oke, memang ini tadi saya sudah singgung sekilas dari awal ya. Kita tidak bisa hidup tanpa terang ya. Tapi terangnya bagaimanakah gitu loh. Ya, contoh terang tanpa terang matahari aja ya. Kita juga susah gitu ya. Nah, tapi kita bersyukur kita memiliki terang sejati yang kita bisa dapatkan peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, di Mazmur 119 ayat 105. Terang Kristus itu sesungguhnya adalah firman-Nya ya. Nah, bunyinya demikian. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi supaya terang Kristus ada dalam hidup setiap kita harus membaca firman-Nya ya, sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita firman-Nya taruh ya di dalam hati kita hafalkan ya, hafalkan di Yosua pasal 1
Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya. Nah, jadi terang Kristus lah itu yang membuat kita bisa meraih kesuksesan sejati, ya. Kita mau perkara apapun, ya, sukses di dalam dunia ini itu ada di dalam terang itu. Ya, selain itu tadi juga teman-teman sudah ungkapkan bahwa terang Kristus lah yang membawa kita bisa mencapai surga, ya. Yang lain dengan segala cara berusaha untuk mencapai surga dengan persepsi mereka sendiri, dengan kekuatan mereka sendiri, ya, dengan mesti ada poin-poin apalah, gimana dapat berapa poin lagi mana gitu, ya. Tapi itu semua sia-sia, ya. Hanya terang Kristus yang bisa memimpin kita, menuntun kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, hendaklah setiap kita saat ini juga, ya, sekiranya engkau belum memiliki itu, inilah waktunya. Buka hati, ya, izinkan dia masuk, ya, menjadi Tuhan dan penguasa dalam hidupmu. Di Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang membukakan pintu, ya, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan engkau dan engkau bersama-sama dengan aku. Ya, luar biasa, ya, indah sekali, ya. Jadi kuncinya untuk memperoleh terang sejati, ya, Yesus. Dan Yesus dalam hidup setiap kita. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu yang cantik ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Kekor. Ya, Bu Suryani mau tanggapi apa kita lanjut ke Ibu Uti? Ya, lanjut dulu, Bu. Lanjut. Oke, lanjut Ibu Uti. Monggo, silakan. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk Pak George, api Kristus menyala. Terima kasih untuk pesanannya sudah sampai semuanya. Ya, sama-sama, Bu. Shalom. Berkat obat-obatan vitamin yang diberikan, semoga itu, bukan semoga ya, dalam nama Yesus menjadikan kekuatan. Amin. Ya, terima kasih untuk pembahasannya pada pagi hari ini, ya, bicara tentang terang. Kalau menurut saya terang itu segalanya gitu loh. Ya, segalanya terang itu, dengan terang kita akan melihat, dengan terang kita menjadi pintar, dengan terang kita tidak ada dalam kegelapan, tidak meraba-raba. Dengan terang membuat kita nyaman, dengan terang, ya, terang itu segalanya kalau menurut saya. Tetapi kalau di Alkitab, menurut Rasul Yohanes, ya, terang itu adalah firman, ya. Kalau menurut saya, ya, teman-teman, saya hanya membagikan apa yang ada di dalam pendapat saya, gitu kan. Nih dikatakan begini di dalam 1 Yohanes 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, itu dia. Jadi terang itu, ya, Ibu Yani juga sudah cerita, ya, di dalam terang itu, ya, itunya kuncinya. Ya, sudah merangkup semuanya, hidup. Nah, hidup itu apa? Hidup yang dimaksud di dalam Alkitab kan kalau kita tahu kan itu adalah merupakan keselamatan, ya, keselamatan terlepas dari siksa api neraka yang dimana di dalamnya terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Kita tidak akan mengalami itu karena kita adalah sudah hidup di dalam terang gitu, karena kita di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi kita sudah jauh dari yang namanya kegelapan, ya. Dunia-dunia gelap itu, ya, artinya dunia orang mati, artinya, ya, neraka kekal gitu, ya. Kalau di tempat muslim dikatakan api jahanam, neraka jahanam gitu, ya, teman-teman, ya. Nah, lalu datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, ya. Itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Kalau di sini dikatakan sedang, ya, karena pada saat itu, ya, Rasul Yohanes menulisnya sedang. Tetapi buat kita, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia, ya.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, jadi sentralnya adalah bahwa Yesus itulah terang dunia dan di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia tidak ada lagi ancaman untuk hidup dalam kegelapan atau ancaman untuk masuk neraka ya, karena Dia adalah terang itu, di dalam Dia ada pancaran kehidupan. Lalu dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah itu dia ya, terang itu, akulah terang dunia, kata Yesus. Itu maksudnya dialah pokok keselamatan, dialah sentral dari segalanya gitu ya. Karena di dalam terang itu kita ya sebentar, karena di dalam terang itu ya itu tadi saya bilang segalanya. Dengan terang kita mendapatkan kenyamanan, dengan terang kita menjadi pintar, kita mengetahui mana yang gelap ya. Pokoknya terang itu segalanya. Dan inti dari pengajaran terang di dalam Alkitab adalah hidup kekal ya, dan sentranya adalah dan terang itu adalah Yesus. Yesuslah yang pemberi hidup yang kekal itu gitu. Itu sih yang saya tahu, Bu. Terima kasih. Iya, makasih Bu Uti. Sama-sama. Bu Suryani mau tanggapi dulu? Memang betul, jadi Yesuslah terang kita itu. Tidak ada terang tanpa ada Yesus dalam hati kita. Oleh sebab itu sambutlah terang itu. Ya, itu saja tambahannya. Oke, makasih Bu Suryani. Makasih Bu Uti. Kita lanjut ya ke yang ulang tahun Ibu Nina. Silakan Bu. Halo, salam, selamat pagi Ibu Pendeta Suryani, Ibu Uti, Pak Hasan, Pak Jos Gunawan, Ibu Stefi. Iya. Selamat ulang tahun Ibu. Selamat pagi. Happy birthday. Happy birthday Bu Nina. Happy birthday to Bu Nina. Happy birthday Bu Nina. Oh mantap. Haleluya. Yang ke-60 Pak. Apa? Nelly ya? Happy birthday to Nelly. Oh, Bu Nina. 60 ya. Masih 60 Bu. Kayak masih 17 panjang umur. Masih Iya, terhitung sweet itu Bu. Jadi kemarin saya dirayakan di rumah orang biasa, di channel rumah orang biasa, tapi kemarin diundang Pak Hasan juga diundang, terus dari gereja YouTube juga diundang. Jadi banyak teman-teman di situ. Cuman di sini saya nggak ini ngundang, tapi saya dengan Ibu Suryani minta pohon doa aja Bu, biar semakin usur ini Bu. Lansia nih sudah nih, tapi tetap semangat 45 Bu. Muda terus Bu, biar udah lansia. Semangat terus. Yang 60 tahun yang suka bermain di YouTube. Ini nenek-nenek Nina Lekahena ini. Mantap. Semangat terus Bu. Jadi saya mohon Ibu Suryani, saya minta doa lagi biar saya tetap sehat Bu. Iya. Ya, kita berdoa ya. Ya, boleh saya berdoa sekarang? Ya. Ya, silakan. Ya. Bapak, di dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur Ibu Nina pada hari ini berulang tahun yang ke-60. Terima kasih untuk hidupnya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dia sudah terima, sehingga dia telah mendapatkan terang itu di dalam Tuhan. Hamba mau berdoa ya Tuhan, supaya semakin hari dia semakin bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat, supaya dimanapun Ibu Nina berada, terang Tuhan, cahaya Tuhan boleh nampak dalam kehidupannya. Dan banyak jiwa yang boleh datang kepada Kristus lewat kehidupannya. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya ya Tuhan. Kami pegang janji-Mu, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati dan menjadi berkat. Dan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Nina. Berkati suaminya, bahkan berkati semua usaha pekerjaannya, sehingga mereka diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kekuatan, kesehatan selalu Tuhan berikan ke atas Ibu Nina. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ada Pak Martin ya? Iya, ada Pak Martin. Kenapa Bu Nina? Ya, halo Pak Martin. Halo Bu, selamat ulang tahun. Apa kabar Baik, Pak Ibu. Martin?
Oh iya, saya selalu monitor loh, gimana kabar Pak Aceh, Pak? Ya, jam 11 ini kita ada rencana bertemu dengan beliau nanti. Terus gimana dengan kesehatannya Pak? Saya pingin banget kabarnya, nggak pernah. Itu yang teman saya yang paling saya kasihi, sayangi loh Pak. Gimana kabarnya sekarang? Gimana keadaannya Pak? Nanti saya titipin salam Ibu Nina ya, buat Bapak ya. Dari Nina sampaikan salam ke Pak Aceh gitu. Apakah beliau salam sekarang juga Pak, Bu Utit, salam untuk Pak Aceh. Ya, saya juga bikin video. Kenapa Pak? Pak Martin. Dari Cynthia juga. Oh iya, saya kasih ya, nanti saya titip ke Pak Martin ya. Iya. Ya. Beliau gimana dengan beliau sudah sembuh? Pak Martin, mohon infonya tentang Pak Aceh sedikit. Gimana bibirnya sekarang? Iya, sebentar. Bibirnya sudah mulai recover, Bu. Oh ya, terus sudah dibawakan ke rumah sakit, Pak? Ya. Kewenangan untuk membawa ke rumah sakit itu harus seizin dari divisi Mabes Polri yang melakukan penahanan terhadap beliau. Karena beliau ini kan sekarang sedang dititipkan di tahanan rutan Mabes Polri berdasarkan kasus dari Ditbit Cyber. Nah, dalam hal ini jika kami ingin membawa ke rumah sakit itu tidak bisa hanya berdasarkan keinginan dari penasihat hukum dan keluarga. Karena Pak Aceh saat ini kan sedang dalam status sebagai tersangka. Jadi harus sesuai dengan persetujuan dari mereka. Dan ini pun kami sedang usahakan, Ibu. Kami sedang usahakan. Kemarin kami sempat konsultasi juga dengan salah satu saya bisa bilang ya dokter, tapi dokter berseragam ya. Beliau ini memberikan suatu konsultasi kepada saya dan juga rekan-rekan, dan ini juga sekarang sedang kami coba. Mudah-mudahan dalam beberapa hari atau ke depan ya bisa membuahkan hasil gitu loh, Bu. Iya. Ada beberapa insight yang disampaikan kepada kami. Kami pikir ini Pak, mohon Pak. Saya bisa kalau bisa Pak, saya mohon Pak dengan kerelaan meminta dibawa ke rumah sakit itu loh. Saya ini istri polisi, tapi istri polisi yang menyuarakan hati nurani loh. Kalau oknum yang tidak benar tuh saya tidak suka itu Pak. Ya satu-satu istri polisi yang berani ini saya. Makanya saya bilang seandainya saya di Jakarta saya kepingin loh menjauh ke sana, tidak mungkin anggota itu tidak memberi saya. Sama-sama juga, cuman Bapak agak perwira menengah, tapi nggak mungkin saya pasti saya bisa. Saya Kalimantan yang. Jadi mohon itu aja Pak ya, terima kasih Pak. Pak Martin, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat ulang tahun ya Bu. Ya, nanti makasih. Ada sesi tersendiri dengan Pak Martin untuk bahas Pak Aceh dengan teman-teman ini semua karena kerinduan ya, tapi ada masalah. Jadi teman-teman yang tadi ada info dari Pak Martin tentang Pak Aceh melalui pertanyaan Bu Nina di sini boleh dipotong-potong. Tidak kena strike. Ini langsung A1 tadi ya kondisi Pak Martin, kondisi Pak Aceh ya. Jadi sekalian sebarin fellowship ASKRI juga. Oke Bu Nina, terima kasih ya atas pertanyaan dan terima kasih Bu. Halo. Kita tunggu kabar dari Pak Martin dan tim lagi. Dan di sini nanti Pak Martin bisa share lagi. Oke, kita lanjut. Bu Cynthia, salam dari Kanada. Silakan Bu Cynthia. Shalom. Shalom. Sangat Shalom, baik, Ibu, silakan. bagus sekali firman-Nya. Kita anak Tuhan, kita juga mesti jadi terang. Karena di sini ditulis di Filipus 2 ayat 15 that you may become blameless and harmless children of God without fault in the midst of a crooked and perverse generation among whom you shine as lights in the world. So benar kan kita mesti jadi terang. Kan ini firman-Nya tentang terang. Itu aja. Oke, itu aja ya Bu. Terima kasih. Karena kita anak Tuhan, jadi kita juga mesti jadi terang. Karena terang Tuhan ada di dalam kita.
Oke. Amin. Bu Puji Sintia, Tuhan. Terima Bu kasih. Sintia bisa mau berdoa Ya, untuk kita semua? Mau berdoa untuk kita semua? oke. Yes. Silakan. Abba Father, we love you. We are so grateful about this message about the light. So we pray that we'll always be the light of the world and not bring darkness, because your light shines in us. So let us be always the light of the world, and bless all these YouTubers, Christian, that they be also the light of the people in the StreamYard room and in the chat. Thank you, Jesus, for this technology and for these Christian YouTubers. Let us also not shine, but work in unity in Christ, like Ikim said yesterday. In Jesus' name, we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amin. God bless. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Cynthia. Salam buat Kanada ya. Kita langsung ke Pak Pendeta kita, Pak Slamet Riyadi. Shalom Pak Slamet. Silakan. Shalom Bu Suryani. Waduh, di sini yang hadir yang mentor-mentor semua ini ya. Juga buat Pak Martin Lukas. Haleluya. Pengagum saya. Betul. Salam Pak Martin, juga Pak Wahyu Ilahi tadi juga ada. Bu Uti, Ibu Cynthia, Pak Hasan, Bu Nina, happy birthday, juga ada saudaraku ya, Pak Raja Wali, Pak Muhammad Firdansyah ya, Mardiansyah. Semuanya deh, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Luar biasa hari ini saya mendapat apa ya, tambahan imun istilahnya dalam terang Tuhan. Melihat anak-anak Tuhan di sini semuanya menjadi terang dan garam dunia, luar biasa, haleluya. Nggak tahu harus ngomong apa ya, saya ini lebih suka jadi pendengar sebenarnya, karena di sini semua mentor, saya harus masih banyak belajar dari Bu Suryani dan juga Bu Uti, Bu Cynthia, semua ada, Pak Wahyu Ilahi juga. Namun sedikit saya ingin memberi satu apa ya, mungkin ini dari saya yang masih banyak belajar. Jadi kalau saya lihat di dalam Alkitab, jelas sekali bahwa ada satu proklamasi dari Tuhan sendiri, yaitu Allah itu adalah terang. Ini tidak ada di kitab manapun kecuali hanya ada di dalam Alkitab. Ini luar biasa. Jadi kalau saya menghayati dari firman Tuhan ini sebenarnya ada sangkut paut dengan keadilan dan kebenaran. Bahwa terang Tuhan itulah yang akan menjadi satu mercusuar atau satu patokan di mana semua harus melihat dan mengandalkan Tuhan. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu terang. Kalimat ini sangat agung. Tetapi memberikan kepada kita satu kemungkinan, yaitu Allah yang mutlak, yang betul-betul mutlak. Jadi kemutlakan yang betul-betul mutlak adalah Allah itu sendiri. Maka kebenaran Allah lah yang harus menjadi patokan untuk mengukur pikiran kita, mengukur kelakuan kita, dan juga mengukur motivasi kita. Karena Allah adalah mutlak yang mutlak itu sendiri. Jadi maksudnya mutlak yang mutlak itu sendiri. Hanya ada dalam diri Allah saja ada kemutlakan yang mutlak itu, yaitu Sang Firman yang menunjul menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi hanya di dalam Yesus ada kemutlakan yang mutlak itu sendiri. Maka di sini kita bisa katakan hanya Yesus yang menjadi terang dunia. Dengan melihat terang dunia dalam diri Kristus, tentu khususnya untuk Indonesia ini akan lebih damai, lebih terang. Orang tidak hidup di dalam kegelapan, dalam belenggu-belenggu yang hanya mengikat mereka dalam kefanatikan. Dan saya juga merasa prihatin. Sebenarnya saya ini bukan seorang YouTuber atau orang yang suka tampil ya, karena saya sendiri boleh dibilang petobat baru. Baru tahun 2012 saya dibaptis. Dan pelayanan saya memang lebih condong ke arah kontekstual ya. Jadi
Mungkin saya memang agak berbeda dengan Ibu Suryani ataupun yang lain ya, karena saya jujur saya katakan saya itu dulu itu ya boleh dibilang agak takut tampil di publik. Artinya bukan takut dalam arti negatif, bukan, tapi yang saya takutkan tuh justru jangan sampai apa ya istilahnya, merebut kemuliaan Tuhan, intinya kayak di situ. Jadi sekali lagi saya katakan di sini, jika Tuhan atau Allah itu adalah terang itu sendiri, maka Allah adalah diri kebenaran itu. Maka Yesus layak untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Jadi haleluya, hari ini saya mendapatkan banyak masukan atau banyak imun dari hamba Tuhan yang hadir di sini. Sampai bingung saya harus ngomong apa ya. Haleluya, pokoknya intinya terima kasih Bu Suryani. Saya lebih suka menyimak sebenarnya. Dan intinya saya berdoa kiranya hamba Tuhan semua yang ada di sini sebagai pewarta firman untuk memberitakan tentang kebenaran. Apapun yang terjadi, firman Tuhan harus diberitakan. Entah itu jatuh di dalam tanah yang tandus maupun di semak belukar ataupun di tanah yang subur. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menumbuhkan, Tuhan sendiri yang menumbuhkan. Kita sebagai hamba Tuhan yang sudah mempunyai tugas yang disebut dengan amanat agung. Janganlah kasih karunia Tuhan hanya kita nikmati sendiri. Namun harus juga kita berikan pada mereka. Khususnya saudara-saudara yang di seberang, yang mereka sebenarnya kalau menurut saya katakan mereka itu sebenarnya adalah kurban daripada kefanatikan dari orang tuanya, dari agamanya, istilahnya itu turun-temurun lah yang membuat mereka itu sampai untuk mengenal firman Tuhan itu sampai ketakutan. Padahal kalau mereka mau belajar dan tidak didoktrin dengan rasa takut antara surga neraka atau dosa dan dosa seperti itu, mungkin mereka akan terbuka. Lah disinilah tugas kita untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia seperti itu. Sehingga mereka yang belum mengenal terang Tuhan bisa mengenal terang Tuhan, dan mereka bisa menerima keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan saya. Jadi apapun yang Tuhan berikan pada kita sesuai dengan talenta kita, sama-sama kita bersatu padu untuk memberitakan firman Tuhan agar saudara-saudara kita yang di seberang mengerti terang Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan kasih karunia. Itu aja Bu Suryani, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih. Oke, Pak Slamet, terima kasih banyak. Mungkin nih mesti Pak Slamet kapan-kapan bawain di fellowship juga ya. Ya. Iya, baik Bu, nanti ya. Minta Pak Hasan Tandri mendaulat Pak Slamet Riyadi. Oke, kita lanjut nih ke pendeta palsu kita. Cuman Ya, saya lagi sekalian ini, sorry, nyala sedikit. Sekalian Pak Slamet tolong ini ya, tinggalkan nomor kontaknya Pak ya. Nomor WA-nya. Iya, tinggalkan di chat baik, Pak Slamet Riyadi. Makasih Iya, banyak. ya. Thank you ya sudah support kita. Oke, kita ke pendeta palsu terakhir. Atau sebentar sebelum ke pendeta palsu, Ibu Suryani mau nanggapi Pak Slamet? Ya, memang luar biasa satu statement di mana kebenaran itu mutlak. Ya, saudara-saudara kita yang di luar sana mengatakan bahwa agama mereka lebih benar. Dalam satu diskusi saya pernah, kebetulan dulu saya pernah jadi penyuluh non PNS. Jadi kami ada di klat, jadi berdiskusi tentang kebenaran. Mereka bilang bahwa agama mereka itu lebih benar dari agama yang lain. Lalu saya ditanya, menurut Kristen bagaimana? Saya bilang kebenaran tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kebenaran is kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah mutlak. Tidak ditambah, tidak dikurang, tapi mutlak. Dan kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Jadi itu memang benar, dan begitu juga terang. Ya, terang dari kebenaran itu mutlak. Sebab itu ketika
kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menerima kebenaran itu, dan kita juga telah menerima terang itu. Dan terang yang bercahaya di atas kita itu bukan dari terang kita sendiri, tapi terang yang kita peroleh dari Dia. Dan itu mutlak kita terima di dalam Yesus. Jadi itu saja, bukan dari terangnya manusia, karena manusia itu sudah ada dalam kegelapan. Kalau kita sekarang ini sudah ada di dalam terang, bahkan sudah menjadi anak-anak terang. Bersyukur banget itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kata firman Tuhan yang tadi Ibu Cynthia katakan itu emang luar biasa, yang bacakan itu dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang telah sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita bangkit dan jadi terang karena dunia membutuhkan kita. Amin. Amin. Oke. Kita sudah 1 jam, sudah 1 menit. Ini adalah 2 tamu spesial kita terakhir untuk kita kasih bicara. Setelah itu kita akan masuk doa. Ya. Ibu Cynthia, kita di sini room 10. Nanti kalau udah kosong kita bisa tarik kembali ya, naik. Jadi belum bisa saya isi di room karena sudah 10 penuh. Oke, kita ke Pak Pendeta Palsu, silakan waktunya. Gak apa-apa Bu, turunin aja saya kalau ada yang mau masuk lagi silakan. Iya, oke. Nanti Bu Cynthia nanti. Oh iya. Kita ke Pendeta Palsu dulu. Silakan Pendeta Palsu. Salam Bu Suryani, salam Bu Skepi, Ave Kristus, Pak Martin. Salam, saudaraku. Salam. Pak Hasan, Bu Uti, Bu Nina. Selamat ulang tahun Bu Nina. Pak Selamat. Terima kasih sayang. Pak Ranta Perak, iya. Salam. Ini suaranya tahu saya ini Pak Pendeta. Iya, luar biasa. Siap siaga Udah Pak. banyak yang tahu ini, iya. Iya Bu, betul Bu, siap siaga. Kita harus siap siaga ini sampai sampai aman. Memang kita adalah anak-anak terang, kita harus terang. Ngilang ini. Gak oleh Pak pamit karo. Aduh, iki tidak enak ditinggal. Wih, wajah gantengnya keren. Mantap Pak. Pasti mau nyanyi nih, pasti nih. Tapi Pak Hasan, Pak Pendeta mau nyanyi? Pak Pendeta, Pak Aritono mau nyanyi ya? Bisa, kalau nyanyi bisa. Tapi jangan pakai musiknya ya Pak, karena kemarin saya bicara. Ini jagonya ini. Oke. Jangan pakai musik karena nanti yang direkam kena copyright gitu. Jadi kalau mau nyanyi jangan pakai musik Pak, atau musiknya sendiri aja, jangan ambil dari YouTube punya ini. Gitu. Oke, saya nyanyikan satu lagu. Saya nyanyikan satu lagu ya Bu ya. Oke. Mengikut Yesus keputusanku, karena Yesus adalah terang. Kita adalah anak-anak Yesus, kita anak terang. Yes. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, Haleluya, amin. Haleluya, bagus sekali, amin. Lanjut Bu, saya mendengarkan aja. Siap gerak.
Siap, gerak. Oh, Laskar Kristus itu. Haleluya. Siap, Bu Suryani boleh mau ngucapin nyanyiannya Pak Pendeta kita masuk kita. Ya, memang luar biasa mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Tadi itu lantai perak tadi ada tapi sudah nggak ada lagi ya. Iya, terbentang. Sudah keluar. Oke, kita terima sekali mengucapkan. Oke, ada yang biarin aja dulu. Oke, kita sudah sharing kita dan kita akan masuk ke doa sebagai rangkaian penutup kita. Doa syafaat. Kita minta Ibu Uti doa syafaat aja ya Bu. Doakan negara, doakan gereja, doakan pribadi Kristen, terutama Ibu Nina. Dan tadi saya nanya Ibu Cynthia emang lagi sakit ya Bu? Shalom Bu Cynthia. Enggak sakit. Semua mau tanya, enggak fair itu Bu Pak Waloni bisa masuk ke rumah sakit, Pak KC nggak boleh masuk rumah sakit, tidak fair. Oh gitu. Sorry tulisannya tidak benar. Doakan Christopher, doakan pribadi-pribadi. Ya Bu, boleh nanti setelah itu doa Bapak kami kita minta Pastor George, Api Kristus, dan doa berkat penutup Ibu Suryani kita. Shalom Bu Uti, boleh? Kita semua. Bu Uti. Wah. Bu Uti. Oke. Bu Uti kayaknya lagi ada chat yang lain kali. Ya, she's not around. Saya mute, saya nggak sadar. Saya mute dan saya ketiduran sebentar karena sambil itu maaf ya. Oke, doa siapa ini. Maaf saya tadi itu. Oke, doa siapa ya saya ya? Doa negara, doa gereja, doakan doakan Christopher dan doakan pribadi-pribadi Kristus khusus pribadi-pribadi ya khususnya Ibu Nina yang ulang tahun. Silakan Bu. Oh jadi saya tadi gimana saya ya? Doa syafaat ya? Doa syafaat, doakan negara kita. Doakan negara, iya maaf. Sambil dengarnya sambil baring-baring sih jadi ketiduran deh sebentar. Ntar jangan ketiduran, ntar kalau Pak Amin kita tungguin. sambil baring-baring, iya kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami sudah ada pada pagi hari ini dengan tidak kurang apa-apa. Kami menjalani hari kami, hari yang Tuhan berikan buat kami, hari yang baru dan semangat yang baru. Dan perjalanan hidup yang baru yang akan kami mulai bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih untuk segala kesempatan, untuk nafas kehidupan, untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan buat kami. Pada pagi hari ini kami mau satu hati Tuhan, kami membawakan bangsa dan negara kami mau membawakan segala permasalahan yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Kami akan siap lagi menghadapi pemilu untuk pemilihan pimpinan yang baru. Tuhan persiapkan kami dari sekarang Tuhan supaya kami memilih orang yang tepat yang sungguh-sungguh mewakilkan atau yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa khususnya untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan di mana di dalamnya ada masalah-masalah, soal-soal yang banyak yang tidak kami mengerti Tuhan, ketetapan pemerintah yang kami rasa juga memberatkan minoritas tapi meringankan yang mayoritas. Kami tidak tahu Tuhan karena kami hanyalah orang-orang yang kecil yang ada di dalam pemerintahan ini, tetapi kami tahu bahwa pemerintah semua berasal daripada Tuhan. Kami diminta untuk mematuhi dan kami diminta untuk menghormati mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami meminta supaya Tuhan berikan hikmat marifat surgawi yang berasal daripada Tuhan untuk pimpinan kami, khususnya Pak Jokowi, khususnya menteri-menteri dan orang-orang yang ada di dalam kabinet-kabinet Tuhan, dan segala komisi-komisi ataupun mereka Tuhan, bahkan jajaran yang terendah ya Tuhan, di dalam jajaran di sekitar kami, ketua RT, ketua
Pak Lurah, Kak Camat, dan Pak RW. Tuhan, marilah semua orang yang terlibat di dalam pematuran atau kepemimpinan di dalam pemerintahan kami, Kau berkati mereka satu persatu. Terlebih dari itu Tuhan, kami berdoa supaya ada kesesuaian, ada keseimbangan di dalam kami beribadah Tuhan, supaya kami mendapatkan kesempatan yang sama juga Tuhan untuk orang-orang yang diberikan kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam beribadah. Tuhan tolonglah, memang tertulis bahwa kami mempunyai hak yang sama dalam kami beribadah, kami menjalankan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi biarlah itu Tuhan sungguh-sungguh terwujud dan kami diberi kesempatan untuk lebih leluasa lagi untuk mewartakan kebaikan-Mu dalam kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan sungguh-sungguh untuk negara kami. Kami mau Tuhan menjadikan negara Indonesia ini Tuhan sebagai negara yang berbau harum, di mana di dalamnya terdapat kemajemukan dan nama Tuhan dimuliakan, ada kedamaian di sana dan tidak ada ketidakbenaran, tetapi orang-orang di luar melihat bahwa Indonesia patut dijadikan teladan dalam bernegara. Terima kasih Tuhan, inilah kami mau menyerahkan sekali lagi Tuhan Pak Jokowi ke dalam tangan pengasihan-Mu, atau juga presiden pengganti nanti Tuhan. Tuhan persiapkanlah dia, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, mari halo ya. Mari kita berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empu kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, lumbung-lumbungmu, diberkatilah setiap pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Pak Rantai udah masuk ke doa. Amin. Happy birthday to you. Ya, happy birthday. Ibu dulu, Ibu Yani, maaf. Ibu Yani itu suaranya di mute dulu. Sebentar di mute dulu. Sebentar ya, teman-teman bicara. Sebentar ya. Oke, saya mau teman-teman tolong ya stop dulu supaya nggak rame. Nanti saya ngomong nggak kedengaran. Nanti setelah ini teman-teman mau ini boleh. Kita ucapkan kembali ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Suryani Pantau yang sudah memberikan wejangannya untuk kita semua. Dan juga kita mohon maaf kepada Rantai yang nggak sempet nih kita kasih kesempatan karena tadi pas lagi mau kita kasih Bapak keluar. Nanti mungkin besok ya Pak di fellowship besok ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman Pak Pastor George, Sapti Kristus, Pak Martin Lukas, pengacara kita, Bu Uti, Bu Nina, Pak Slamet, Pak Pendeta Palsu, Bu Cynthia, dan lain-lain sudah bergabung. Dan juga teman-teman yang di chat sudah bergabung bersama kita semua. Ini menjadikan kita saling kuat, saling bersatu kembali walaupun di berbeda tempat di dalam Tuhan Yesus dengan menghadapi masalah-masalah yang ada, dan kita selalu berdoa untuk semua yang ada di sini dan Tuhan Yesus yang bekerja menjadi panglima kita dan semuanya kita pasti berhasil.
Kita juga Amin. terima kasih sama Bu Sekevi yang Amin. sudah jadi Terima kasih. moderator, dan Tuhan berkati. Ya, betul. Iya. Ya, amin. Oke, saya tutup dulu. Ini ada iklan yang mau lewat. Terima kasih. Memberkati kita Terima kasih. semua. Amin. Oke, saya kasih 2 menit ya untuk ucapin Amin. Ibu Nina ulang tahun ya, sebelum saya Ya. tutup. Ya. Panjang umur Bu Nina. Yang mau Tuhan buka berkati. boleh, yang mau buka Makasih. capnya, kita mau nyanyikan sama-sama untuk Ibu Nina. Selamat ulang tahun Bu Nina, happy birthday kong Kita nyanyi sinin bertiga ya. kuala. 1, 3. Kasih. Buka ikamnya semua, buka mic-nya semua. Buka mic-nya, saya nggak buka. Halo Bu Nina. Kita nyanyi ya. Ya, Buka semua, Mas. Bu Stevi buka juga. Kalau saya nggak mau buka cam. Oh, Pak Hasan, ayo Pak Hasan masuk. Bu Stevi buka juga. Saya nggak bisa. Tidurnya bagus. Tidurnya apa? Kasihan. Halo Putih. Ini kita kasih Ibu Nina di tengah. Oke, ini yang ulang tahun. Waduh, cakep sekali saya ulang tahun. Mukanya terang benderang kayak firman Tuhan. Iya tuh. Mic-nya, tolong mic-nya itu siapa? Ibu Yani itu dari dubbing. Bu Yani Mic-nya buka. dimatiin. Apa? Mute. Dong buka dulu Mute-nya, semua nah. kita nyanyi. Pak Rantai Perak, Mute, silakan buka. Yuk kita nyanyi, saya aba-aba ya. Bu Suryani Yuk. masih ketutup tuh Bu mic-nya. Bu Suryani Iya, tapi soalnya dia pakai itu. Loh, kan dia pakai apa namanya? masih tutup Pak. Oke, Ya, kita- mic-nya dibuka tapi suaranya di mute aja kalau nggak ngomong. Ke tempat Kuenya Bu Uti. mana Bu? Bu Nina tadi kuenya coba ke depan dulu. Iya. Foto. Waduh, dari makan kuenya. Ini pasti Habis. tutup. Si Bu tiup. Saya tutup ini jadi ininya ketutup ya. Oke, 1, 2, 3. 3. Happy Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy Happy birthday, happy Happy birthday. Happy to birthday. you. Oh, boleh dah. Panjang umur. Ya, sinin kuala. Happy birthday. Bu Nina tiup lilinnya dong Bu. Tiup lilin dah. Lilinnya udah habis. Pura-puranya ada Oke. Lilinnya Segini, bagus. Bu. Bang udah tua bang 60 bang, tapi kok semangat ya, tetap semangat loh ini. Belum ubanan nih. Ubanan. Wah, bagus dong. Bukan, Gigi bukan 60, 6 tahun. Wah, gigi masih utuh. Waduh, bagus amat. Gigi aku udah nggak utuh. Masih utuh 60 gigi masih utuh. Nah, Waduh, cakep Ubah. sekali. Gigi aku udah nggak utuh. tapi semangat terus saya, semangat. Mata Bu, mata. Itu yang benar. Mata masih terang. Masih Bu tahu Nina, dah. Bu Nina, Masih jarang. kalau di Jawa itu masih sweet, Bu. Ya, Kalau di Jawa itu istilahnya Masih sweet itu. 16. Tidak, Sweet tidak, 16. Bu. Tuhan Bu, ya Bu Suryani ya. Kalau hidup di dalam Tuhan penuh sukacita, jadi sukacita Amin. terus hati tidak payah. Haleluya. Yes. Sorry ya, aku mesti berangkat dulu. Aku ada doa. Oke, Bu Cynthia. God bless ya. Love you all. Have a good morning. Bye-bye, Bu Cynthia. Bye-bye. Ya, Morning. Bu Cynthia. Ya, God bless.